saya harus yang sama. Dari sisi luar, karena kalau tarik dari sini nanti arahnya bukan ke ulnar tapi malah ke radial. Kalau kita dari sisi dalam. Yang pertama kita traksi berarti harus kita tarik karpal proksimalnya dulu. Nah sekarang masalahnya gimana? Kamu menemukan karpal proksimal ketemu nggak? Gimana? Iya, takut. Bilang ini betul nggak? Bukan. Untuk menemukan itu karpal proksimal, kamu gunakan nanti yang kita gunakan tarik hanya jari-jari telunjuk ya. Lingkarkan pada pergelangan yang paling kecil. Yang paling kecil, punyanya masing-masing, kamu lingkari punyamu sendiri ya. Coba, kalau kita sudah melingkarkan begini, ini kita sudah memegang karpal proksimal. Baru kemudian veksatornya akhir, plug ini veksatornya. Ya, yang kita pegang juga ditarik dulu. Kita dekatkan ke tubuh, arahnya, posisinya tadi, kemudian ya. Karena jangan dari sini, kuat ya. Karena tubuh, arahnya ya arah distal, sedikit palmar, sedikit lunar. Traksi pergelangan tangan. Itu traksi pada posisi traksi posisi duduk. Nah, traksi ini tadi jadi apapun posisi pergelangannya, posisi ini ya karena apa? Karena bidang terapinya yang berada di radius tetap tidak berubah apapun, kalau pergelangan kita berubah posisi ya. Katakan bahwa ini sekarang posisinya posisi dorsifleksi. Ya sama, kita pegang karpalnya proksimal ya dengan jari ya. Dua jari boleh, ini jari ini. Tangan saya ini hanya menahan supaya ini kalau ditarik enggak. Ya. Jadi ini narik, ini juga dorong supaya tidak. Kemudian fiksasi, kita tarik ke arah distal sedikit, palmar sedikit dulu. Ya. Ini maksudnya untuk menahan supaya kalau nggak kuat, seandainya nggak kuat satu ya kamu ada veksatornya orang lain, kemudian kita ya boleh ya dengan tangan boleh ya. Tapi ini ada yang memfiksasi. Kemudian pada posisi palmar fleksi sama, nggak kelihatan. Oh, ini mau dorsal. Kata palmar fleksi sama, kita pegang karpal proksimal, fiksasi, tarik ke palmar distal, palmar sebelah. Nah, sini iki. Nek iki palmar. Kalau nggak kuat ya pergelangan, kasih kita. Oke, selesai. Udah aja toh. Traksinya. Kemudian bleeding, radio. Oh, tadi hari belum ya. Radio distalis malah belum. Ya sekarang saya ke radio nanti traksinya diteruskan. Sekarang radio distalis. Radio distalis ini yang selalu digerakkan untuk radio distalis yaitu radiusnya. Ulunanya difiksasi. Jadi kita fiksasi satu tulang aja ya. Ulunanya radius kita gerakkan. Nanti saudara waktu praktek coba jangan posisi ekstrim, sudah maksimal kamu nanti maksimal rusak tambah sakitnya. Jadi posisi yang belum maksimal lah ya. Oke, ini kan untuk koordinasi. Jadi ulna kita fiksasi, satu tulang kita gunakan ini ya untuk mendorong radiusnya.
katakan gitu, uji kesehatan. Ini tapi jadi ya ini biar kelihatan saja ya. Kemudian kita ya, ke dorsal. Terus untuk ke palmarnya ganti, catat ganti. Memperbaiki pronasi ke palmar ya. Ganti. Nih, benar. Apa yang kelihatan? Ganjal, dur. Benar-benar yang difiksasi ujung distal lunar. Ya, jangan di tengah sini. Nanti kamu kulitnya sama ototnya aja yang kelihatan. Jadi di batas pergelangan tangan ini. Kemudian fiksasi, kemudian kita gunakan ini dan ya. Jangan pakai ujung ini seperti kalau kamu makan karak sama pecel. Ya, pakai benar ya. Kemudian kalau mau palmar pronasi balik fiksasi. Nah, ini ke oke, radiolar distalis selesai. Kemudian tadi radiokarpal traksi sudah. Sekarang bidding ya. Bidding. Di kulit maksudnya posisi terapis ya, bisa posisinya naik turun vertikal melakukannya. Pada saya berdiri begini, ini boleh bisa ya. Atau saya duduk juga bisa. Kalau duduk nanti kita kerjanya horizontal ya. Horizontal. Bisa duduk, Yang bisa berdiri. dimodifikasi bukan modifikasi, yang dirubah-rubah posisinya pasiennya, yang disesuaikan ya. Kalau pada posisi duduk umpamanya saya mau melakukan traksi tadi sudah ya, melakukan bleeding radiokarpal dorsal palmar umpamanya, dorsal palmar ya, ini posisinya pasien posisinya lengannya miring posisi ini saya dorong ke dorsal palmar, tarik kanan ke sini, dorsal distal proksimal palmar proksimal kan sana arahnya, arah bleedingnya. Ini bisa kita lihat pada posisi pasien lengannya posisi ini. Nah, ya sama seperti tadi kita pegang pada bagian yang paling kecil ya, bagian yang kecil ya, untuk menurut karpal proksimal. Kemudian fiksasi kita arahnya ya, besar palmar ya. Kalau palmar ditarik ini saya dorong tarik, tapi kadang-kadang kalau ditarik itu tidak nyaman bagi pasien ya, sehingga mungkin posisinya dirubah, kita ganti dari sana dorong ke sini. Kalau dengan menarik sulit ya. Ini saya lakukan dorong untuk ke dorsal sedikit distal. Memperbaiki apa dorsal distal? Dorsal distal memperbaiki. Dorsal distal memperbaiki. Ya. Halo. Palmar fleksi. Ini bisa ditarik untuk ke ventral proksimal. Tapi tadi saya katakan kadang tidak nyaman dari pasien. Kalau mau kalau proksimal ya sama bisa, ini saya dorong sana. Ya, ini palmar proksimal ya. Dan kalau pasien tadi ya saya pindah sana pasiennya anunya ya. Ini bisa juga dilakukan tapi saya berdiri bapaknya, ini palmar proksimal ya, ini berdiri. Palmar proksimal jangan ini loh ya, palmar dan begini salah ya. Saudara lihat nih, dokter Siti ya. Ini jadi bukan palmar fleksi tapi video ke palmar. Jadi kalau dinampakkan seperti apa?
Tadi kalau mau ke dorsal distal ya bisa posisi ini, tapi ini diletakkan ya. Kemudian saya posisi saya berdiri. Kemudian yang deviasi ya bisa posisi berdiri ini. Saya deviasi berdiri ke sana, apa namanya? Ke ulnar sedikit proksimal ya, tinggal dorong aja. Ulnar sedikit proksimal. Ya. Radial sedikit distal, ya bisa diputer. Hingga ini posisi pasiennya yang diputer-puter, asal jangan kepala diputer-puter. Ya. Tapi ini di sangga diletakkan tempat itu. Tadi juga waktu posisi duduk juga bisa diputar-putar. Terapinya yang oke, selesai. Lagi kan mid carpal. Mid carpal ada traksi dan ada feeding. Ya. Traksi mid carpal itu deretan carpal proksimal difiksasi, distal ditarik ke distal murni, bukan nggak pakai sedikit palmar, sedikit lunar, enggak, distal murni. Ya. Caranya gimana kita memastikan bahwa yang kita fiksasi itu carpal proksimal? Ya seperti tadi, fiksasi dulu carpal proksimal, ada bagian yang paling kecil, barulah yang menarik ini datang carrier, belakangan nempel. Berarti yang nempel ini pegang carpal bagian distal. Yang ini proksimal fiksasi dulu, ini kemudian tarik. Ya. Itu kita ini traksi apa? Mid carpal joint. Mid carpal joint. Bleeding ke anterior atau ke palmar pada mid carpal memperbaiki apa? Dorsal fleksi. Bleeding ke dorsal memperbaiki palmar fleksi. Oke, bleeding yang sama. Fiksasi carpal proksimal, pegang carpal distal, bleeding kan ke arah palmar dan murni ya, tinggal. Ya. Palmar murni. Ya. Ke dorsal tinggal dibalik aja posisinya. Wait. Ya, tinggal dibalik posisi pasiennya. Ke dorsal. Ya bisa aja kita duduk juga bisa. Tadi mau ke dorsal ya tinggal ini posisinya duduk. Jadi gerakannya horizontal ya. Dan seterusnya. Oke, lakukan.